Nah, kita ada di dalam khotbah berseri yang berjudul The Book of Galatians, ya saudara ya, Standing upon the Gospel of Grace. Dan hari ini kita bicara sesuatu yang amat kontroversial. Well, sebenarnya nggak kontroversial karena teksnya yang memaksa saya. Jujur, ini adalah khotbah yang susah dikhotbahkan. Tetapi teksnya membicarakan tentang kemunafikan dan diskriminasi. Dan ini hari ini hanya part yang pertama ya, part 1. Minggu depan akan ada part 2. So the gospel, hypocrisy and discrimination. Injil, kemunafikan dan diskriminasi. Ini adalah topik yang jarang dibicarakan oleh gereja tapi disinggung oleh Paulus. Dan minggu depan kita akan meneruskan part 2. Dan saya akan membaca beberapa ayat yang kita sempat bahas minggu lalu, tetapi kita akan melihatnya dari angle yang berbeda ya. Dan kita akan baca sama-sama yang oranye, saya akan bacakan yang putih, dan kita langsung mulai dari ayat 6 itu langsung oranye kita membaca bersama-sama. Galatia 2 ayat 6, 1, 2, 3. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa keadaanku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Ayat 8, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku, dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Ayat 10, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Ayat 11, tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia. Nah di sini saudara ya, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Ayat 12, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ayat 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi yang hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Poin saya ada 3. Ini ada perenungan, ada 2 kunjungan saudara. Perenungan yang bisa kita dapatkan dari kunjungan Paulus. Ini sudah sempat kita bahas minggu lalu, tetapi ini akan kita simpulkan minggu ini. Kemudian perenungan yang bisa kita dapatkan dari kunjungan Petrus ke Antioquia. Kemudian implikasi yang kita dapatkan, implikasi Injil yang kita dapatkan dari perenungan dari kedua kunjungan ini. Nah saudara, kalau kita perhatikan, Rasul Paulus menjelaskan mengenai doktrin melalui cerita. Dia menceritakan cerita ini. Nah ceritanya adalah 2 kunjungan. Kunjungan Paulus ke Yerusalem yang merupakan konsili Yerusalem itu. Kemudian kedua, kunjungan Petrus ke Antioquia. Dan dia akan mengungkapkan apa yang terjadi di dalam kedua kunjungan ini. Nah, saya akan mulai. Yang pertama, are you ready? Katakan yes kalau sudah ready. Yes, oke. Nah, kunjungan Paulus ke Yerusalem. Kita sudah sempat membahas ini semua. Di konsili Yerusalem, Paulus bertemu dengan Petrus, Yohanes, Yakobus, sokok guru gereja, dan semua rasul-rasul yang lain. Nah kalau saudara bayangkan, saya memberikan sedikit pengetahuan Alkitab ya saudara ya. Kalau saudara lihat ada Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus, itu 4 orang. Ini sebenarnya yang menulis seluruh perjanjian baru, hampir. Karena Paulus itu punya asisten namanya Lukas. Lukas itulah yang menulis Injil Lukas. Lukas itulah juga yang menulis Kisah Para Rasul. Markus itu asistennya Petrus. Maka kalau saudara baca Injil Markus, itu adalah kesaksian Petrus. Petrus penulis dari surat Petrus. Yohanes penulis dari Injil Yohanes, surat Yohanes, dan kitab Wahyu. Yakobus, adik Yesus, itu yang menulis kitab Yakobus. Jadi seluruh Alkitab perjanjian baru, kitab perjanjian baru, itu ada di sini. Ketemu, ngobrol. Yang kurang cuman Matius dan penulis kitab Ibrani. Nah konon para pakar Alkitab tahu bahwa penulis kitab Ibrani adalah Paulus.
Jadi sebenarnya yang kurang cuman Matius. Dan ada kemungkinan besar Matius juga ada di konsili Yerusalem. Jadi kalau saudara lihat ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan apa yang mereka bicarakan? Yang mereka bicarakan minggu lalu kita udah sempat membahasnya bahwa apakah orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus harus mengikuti hukum Taurat. Gara-gara ada ajaran Judaizer. Saudara bisa baca nanti di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 5. Saya sempat bahas itu di beberapa minggu yang lalu. Nah, bukan hanya mereka harus disunat, tetapi mengikuti adat istiadat, semua upacara, cara berpakaian, dan semua hukum Taurat harus diikuti untuk benar-benar diselamatkan. Nah mungkin saudara, saya ingin mengulang sedikit saja. Hukum Taurat itu isinya ceremonial law, civil law, moral law. Ceremonial law itu upacara-upacara, civil law itu perdata, moral law itu adalah 10 perintah Allah. Nah ceremonial law ini bisa disebut namanya clean law. Clean law itu hukum yang membersihkan diri sebelum ibadah. Misalnya saya kasih contoh ya, kalau saudara megang mayat, kamu gak boleh ibadah. Kenapa? Karena kamu najis. Gak boleh ketemu sama Tuhan yang kudus. Maka ada ritual-ritual dan korban-korban yang harus kamu lakukan untuk membuat kamu tahir lagi sehingga kamu bisa ibadah. Kalau kamu habis berdosa, kamu gak boleh ibadah karena kamu najis. Kamu harus melakukan ritual dan korban-korban yang harus kamu lakukan untuk menghapus dosamu sehingga kamu bisa ibadah lagi. Jadi memang hukum Taurat ini ribet banget. Harus sembelih ini, harus gak boleh makan ini. Nah, apa tujuan dari hukum Taurat? Hukum Taurat itu, apakah semua aturan itu, hukum itu harus dilakukan untuk jadi Kristen? No. Tujuan dari hukum Taurat, ini saya secara cepat saja, tujuan dari hukum Taurat itu menunjukkan bahwa kita ini nggak mampu. Hukum Taurat ditulis untuk menunjukkan, hey look, kalau kamu mau ketemu sama Tuhan yang kudus, kamu itu berdosa, makanya kita harus melakukan itu semua. Makanya hukum Taurat itu dibatalkan, bukan dibatalkan tulisannya dan yang lain-lain, tetapi tulisannya masih ada. Moral law apakah dibatalkan? Moral law-nya masih ada, tetapi itu semua dibatalkan melalui Kristus. Dan moral law itu dibatalkan sebagai persyaratan untuk diselamatkan. Moral law itu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina dan yang lain-lain ya. Dibatalkan sebagai persyaratan untuk diselamatkan. Nah artinya bagaimana? Hukum Taurat ini untuk apa? Martin Luther bilang begini, the law proves to us that we cannot stand before God in our righteousness, and that drives us to the gospel. Hukum Taurat membuktikan kepada kita bahwa kita tidak dapat berdiri di hadapan Allah dengan kebenaran kita sendiri, nggak bisa. Itulah yang mendorong kita kepada Kristus. Itu yang membuat kita sadar bahwa kita butuh juru selamat, kita butuh Injil. Dan kalau saudara baca di Ibrani 10 ayat 1, ayo kita baca sama-sama Ibrani 10 ayat 1, 1, 2, 3. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat apa? Bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Stop dulu. Jadi hukum Taurat itu bayangan, nunjukin. Lihat tuh, kamu berusaha melakukan semuanya, gak bisa kan? Gak bisa. Makanya, nah lihat, kamu harus butuh Yesus. Koma, ayo baca sama-sama. Dan, 1, 2, 3. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, koma, ayo baca sama-sama hukum Taurat 1, 2, 3. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nggak mungkin. Makanya saudara kita semua itu butuh Yesus. Nah, kalau saudara perhatikan apa konklusi doktrinal dari kunjungan Paulus ke Yerusalem ini. Jadi konklusinya adalah, kalau saudara lihat di ayat 6, di ayat 6 yang biru. Setelah Paulus cerita tentang Injil yang diberitakan di depan para rasul, minta persetujuan apakah ini benar Injilnya sama Injil yang kamu dengar dari Yesus. Kan kamu 3,5 tahun tuh hidup sama Yesus. Saya 3 tahun di Arabia bersama dengan Roh Kristus. Saya udah nyocokin nama Kefas, saya udah nyocokin nama Yakobus, sekarang aku nyocokin sama semua rasul. Apa konklusinya? Yang biru kita baca. 1, 2, 3. Mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain. Bahasa Indonesianya kurang jelas. Bahasa Inggrisnya dibilang they added nothing. Tidak menambahkan apapun juga kepada Injil yang aku beritakan itu. Jadi konklusinya dari kunjungan Paulus ke Yerusalem, ini poin yang pertama. The gospel is Christ plus nothing. Ayo kita katakan sama-sama ya. The gospel is
Christ plus nothing. Injil adalah Kristus tanpa tambahan yang lain. Karena kita ada di dalam Kristus, maka sekarang kita dimampukan untuk berbuat baik. Kita dimampukan untuk mengasihi orang. Kita dimampukan untuk taat. Kita dimampukan untuk mengampuni. Itulah yang menjadi konklusi doktrinal. Nah, tetapi, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kunjungan ini? Selain bahwa Injil adalah keselamatan karena kasih karunia oleh iman. Gak bisa ditambah apapun. Christ plus nothing. Tetapi ada perenungan yang perlu kita pikirkan dari sini. Nah, saudara perhatikan. Ini penting sekali. Ini bicara tentang diskriminasi. Isu yang mereka sedang gumulkan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena awal-awal terbentuknya gereja mula-mula, anggota jemaat gereja mula-mula itu semua orang Yahudi. Nah, apa yang terjadi? Injil diberitakan, ada orang Yunani masuk, ada orang Romawi masuk. Coba bayangkan saudara, kalau orang Romawi itu percaya poligami, orang Yahudi percaya monogami. Jadi apa yang terjadi? Injil mula-mula, gereja mula-mula, isinya orang Yahudi semua. Istrinya kan satu semua. Tiba-tiba masuk ada yang bawa istri dua. Bingung kan? Nah, kalau saudara lihat, orang-orang Yahudi semuanya mengikuti hukum Taurat. Bajunya itu sama semua. Brewoknya gak boleh dicukur. Ini apa sih namanya? Godeknya itu panjang-panjang gitu saudara ya. Mereka gak boleh pakai pakaian campur. Tiba-tiba orang Yunani masuk. Bajunya buka-bukaan kabeh. Masuk. Aku percaya Yesus, dibaptis. Kan bingung. Ini kok beda dari kita ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, disinilah mulai ada tension. Pergumulan ini mulai terjadi saat orang-orang dari budaya lain, orang berkebangsaan lain, orang yang ada di luar budaya Yahudi, mulai percaya Yesus, mengikut Kristus dan jadi Kristen. Di situ ada kebingungan. Nah, apa yang menjadi perenungan praktisnya? Nah, ini saudara, dengarkan, penting sekali. Kita tidak akan pernah tahu bahwa Injil itu benar-benar mengubah hati kita atau tidak, hingga kita bertemu, bergaul, berkomunitas dengan orang yang memiliki budaya yang berbeda dengan kita. Kenapa kok ini penting? Karena begini saudara, kita itu punya budaya, kita itu punya kebiasaan, kita punya sosial ekonomi, kita punya tingkat pendidikan, kita punya suku. Kadang-kadang kita itu angkuh terhadap latar belakang kita, betul atau tidak? Siapa di sini yang tidak pernah memandang rendah orang lain? Jangan angkat tangan, nanti nambah dosa, saudara. Ya. Saya ini saya ada keturunan Tionghoa, mama saya campuran antara Jawa sama Chinese sama Belanda. Dari Solo ada keturunan Sultan Pakubono. Jadi ningrat. Om saya itu punya Raden siapa-siapa gitu ya, maksudnya gitu. Itu terus kita tuh ngomong, kita ini Holland spreken. Kalau ngomong ek, ye, vervelen, onverschillig, ombeskov gitu ya, hal-hal seperti itu. Ya itu semua kata-kata makian karena itu yang saya dapatkan dari mama saya waktu saya nakal. Saya taunya itu saudara ya. Ya, vervelen, mencetno gitu saudara. Kenipek gitu saudara, keras kepala gitu. Itu yang saya tahu. Tetapi kita ini sombong. Wah, kita ini orangnya banyak sopan santun ya. Kita ini culture, nggak kayak itu anggota-anggota yang lain itu seperti itu. Nah, saya nikah sama orang yang Chinese toto, yang ngomongnya Jawa, yang ngomongnya Chinese, yang ngomongnya kalau di rumah kon aku gitu. Saya nggak boleh ngomong kon. Ngomong itu saya, kamu, ek, ye, itu loh, you gitu. Harus ngomong gitu. Nggak boleh ngomong Jawa, ngomong bahasa Indonesia, Inggris atau Belanda. Waduh, nah, yang sana ngomong Jawa, Surabayaan atau Chinese gitu ya. Bangga, saling merendahkan. Dasar gak duwe aturan. Wah gitu kan saudara. Dasar itu orang sombong itu. Holan-holanan gitu saudara. Sehingga apa yang terjadi? Kita itu suka mendiskriminasi. Saat kita masih memandang rendah. Ini bukan cuma hanya culture, tingkat pendidikan. Oh, saya sekolah luar negeri. Yang sekolah lokal, aku ini sekolah lokal nggak kayak dia, ke westernan, dasar nggak cinta Indonesia. Halah, merendahkan yang sekolah luar negeri, sekolah yang luar negeri merendahkan yang sekolah lokal.
Betul nggak? Sosial ekonomi budaya yang ngono iku lho, yang ngono iku lho. Gak duwe-duwe soalnya. Terus yang sederhana, yang middle age, yang ngono iku lho, gaya, semuanya pakai uang. Wah, kan gitu. Jadi kita ini saling merendahkan. Nah, saat kita masih memandang rendah orang yang berbeda budaya, suku, sosial ekonomi, tingkat pendidikan, generasi bahkan generasi dasar wis tuwek ya ngono iku lho. Yang tua, yang lebih senior. Nah ini loh, anak-anak muda ini dasar mereka itu semua males. Kayak banci semuanya, self love, healing. Kita ini dulu kerja keras semua gitu kan. Tapi yang muda-muda, papa aku ya kerja tok percuma, gak pernah healing. Ya itu makanya jadi aneh gitu. Betul kan saudara? Ya kan? Ini adalah gap-gap yang terjadi. Generasi yang berbeda. Dan kita kalau melakukan itu dan kita sombong akan hal itu, meskipun tahu Injil, tapi sebenarnya kita minta orang lain mirip jadi seperti kita. Gereja juga begitu. Gereja Chinese, gereja Batak, gereja Jawa, enggak apa-apa. Tetapi kalau itu menjadi tambahan sesuatu untuk kamu bisa diselamatkan, maka ini jadi masalah saudara. Makanya kita nggak bisa tahu kalau saudara itu benar-benar memiliki Injil atau tidak sampai saudara mulai bergaul. Jujur saudara, di Gibeon waktu mulai berkomunitas ada yang komplain sama saya, Pak, saya kok dikumpulkan sama orang-orang sama ini yang nggak sama sukunya, kok nggak? Ekonominya berbeda semua Pak, nanti aku diutangi ya apa Pak? Waduh Pak, saya nggak bisa, ini nanti gimana? Oh, beda. Nah, saudara, disinilah gospel centeredness ini mulai diajarin, saudara. Nah, saudara, ini sesuatu yang perlu kita lihat. Nah, ini masuk ke dalam poin saya yang kedua. Ya, jadi poin pertama pendek, yang kedua lihat. Nah, kunjungan Petrus ke Antiokhia ini menarik, saudara, karena kunjungan Paulus memberitahu apa definisi Injil, tetapi kunjungan kedua memberitahu bagaimana Injil itu bekerja dalam komunitas. Nah, sebelum saya membahas ayat-ayat setelah ini, saya perlu mengatakan kepada saudara bahwa saya mau tanya sama saudara, boleh dijawab. Petrus ini mengerti Injil nggak kira-kira? Ya ngerti lah, ya kan? Ngerti banget. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Bahkan dia salaman kok sama Paulus waktu Paulus membentangkan Injil. Bahkan Petrus ini pernah dapat pengalaman sama Tuhan. Petrus ini sebenarnya orangnya sangat, dalam tanda kutip, rasis. Dia itu nggak mau Injil itu diberitakan kepada orang non-Yahudi. Makanya waktu diminta sama Cornelius untuk memberitakan Injil, dia nggak mau. Sampai Tuhan harus kasih penglihatan khusus supaya dia pergi ke Cornelius. Itu loh, Tuhan tuh begitu cinta sama orang-orang jiwa-jiwa itu sampai seperti itu. Nah, apa yang terjadi saudara bisa cek sendiri di Kisah Para Rasul 11, saya ada di sini. Nah, judul dari Kisah Para Rasul 11 itu adalah judul dari perikopnya adalah Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Tahu, setelah Petrus membaptis Cornelius, orang Romawi, dia balik ke Yerusalem. Orang-orang Yerusalem ngamuk sama Petrus. Petrus, gimana sih kamu kok baptis? Orang Romawi itu kan musuh kita. Dia yang penjajah kita. Cornelius itu kan orang Romawi. Dia ada hubungannya sama militer lagi. Mestinya kamu gak baptis. Nah, apa yang diceritakan oleh Petrus, dia menceritakan ini. Dia cerita begini, ayat 5. Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatap, apa sih isinya? Aku melihat segala jenis binatang berkaki 4, binatang liar, binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Lihat ayat 8, ayo baca ayat 8. Tetapi, 1, 2, 3. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam. Jadi dia ini taat sama hukum Taurat. Kenapa? Haram menurut siapa? Menurut hukum Taurat. Lihat ayat 9. Akan tetapi kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku. Ayo baca sama-sama. Apa katanya? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan besok begitu dia bangun, pagi-pagi sudah ada utusan Cornelius untuk meminta dia memberitakan Injil kepada Cornelius. Akhirnya Petrus mau pergi. Waktu pergi,
Dia ketemu sama Kornelius, dia beritakan Injil. Kornelius dan seluruh isi rumahnya dipenuhi Roh Kudus dan minta dibaptis. Dan itulah saat itu Petrus juga memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Nah, Petrus ngerti Injil. Bahkan kalau saudara tadi baca di ayat yang ke-9, lihat, Yohanes, Kefas, siapa itu? Petrus, Yohanes, Yakobus dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku. Aku siapa? Paulus. Dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Jadi Petrus mengerti Injil, bahkan memberitakan Injil. Tetapi, nah ini, apa yang terjadi saat Petrus berkunjung di Antiokhia? Lihat ceritanya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab apa? Sebab ia salah. Kenapa? Ceritanya begini. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang gak bersunat. Sama-sama orang non-Yahudi, orang Romawi, orang Yunani. Tetapi setelah kalangan Yakobus dari Yerusalem itu datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka. Baca yang biru sama-sama, yang hari guru besar. 1, 2, 3. Karena apa? Takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan lihat apa yang terjadi. Mungkin Petrus gak mendiskriminasi, tetapi ada masalah yang kedua. Ayat 13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku apa? Munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Dan kemudian kita baca sama-sama 14 saja ya. 14 yang sampai biru itu selesai. 1, 2, 3. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Dengarkan saya. Kemunafikan dan diskriminasi tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Kata-kata tidak sesuai itu bahasa Yunaninya adalah orto. Katakan sama-sama. Orto. Saudara pernah ke dokter gigi ortodontis? Pernah saudara? Ya enggak usah dijawab lah ya, pasti ada yang pernah punya keluarga seperti. Kenapa kok Anda ke ortodontis? Pasti gunanya untuk dikasih kawat. Kenapa kok perlu dikasih kawat? Orto itu terjemahan Indonesianya adalah lurus. Jadi giginya pasti kacau balau. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada yang mengsle, ada yang gengsul gitu. Makanya perlu dikawat supaya apa? Lurus. Orto itu lurus. Gigi dikawat karena perlu diluruskan. Doktrin, ortodoksi, artinya doktrinnya perlu diluruskan. Kalau doktrinnya ortodoks artinya apa? Konsisten dengan logika, koheren dengan realita, sesuai dengan ayat-ayat Alkitab lain. Itulah makanya kita perlu punya doktrin yang ortodoks, doktrinnya lurus. Nah yang menarik, Injil itu juga orto. Injil itu ada garisnya, ada cara berpikirnya, ada konsistensinya, ada koherensinya. Nah saudara, seringkali kita itu berpikir salah tentang Injil. Injil kita pikir adalah awal kita ikut Kristen, Injil, tapi habis itu setelah dapat Injil, kita move on kepada hal-hal yang lain. Kita belajar akan hal-hal yang lain. No, bukan seperti itu. Paulus berkata, Injil itu ada garisnya. Cara kita maju dalam kehidupan kerohanian, meskipun benar Injil adalah kekuatan Allah itu menyelamatkan kita yang percaya kepada Kristus. Tetapi untuk kita maju dalam kerohanian kita maju dan dewasa dalam kekristenan kita, itu kita terus mengikuti dan menghidupi Injil. Karena Injil memiliki garis pola, cara pikir, ada implikasi Injil, ada konsekuensi Injil, ada konsistensi Injil, ada logika Injil. Itulah sebabnya kalau saudara, minggu lalu saya memperkenalkan ini kan, yang kognitif hanya bisa afektif melalui cara yang reflektif. Pengetahuan kita tentang Injil nggak cukup cuma di sini. Kalau saudara cuma tahu di sini, nanti jadinya ya seperti tadi itu. Kita suka merendahkan orang lain, meskipun tahu Injil. Kita suka diskriminasi, suka sombong, angkuh. Tapi nggak cuma itu, di baliknya juga ada. Ada orang yang minder, ada orang yang merasa inferior, rendah diri. Tahu Injil, tapi ini nggak masuk ke sini. Gimana caranya masuk ke sini? Perlu direnungkan. Nah,
Kalau kita bisa lihat kenapa kok orang-orang itu bahkan Petrus bisa jatuh dalam hal ini. Injil yang tidak dihidupi, ini adalah poin 2A. Injil yang tidak dihidupi dan direnungkan akan membuat kita cenderung mendiskriminasi orang lain. Mengapa Petrus berlaku seperti itu? Kalau kita lihat di sini saudara jawabannya. Karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Mengapa Petrus takut bahkan sampai Barnabas terseret? Karena ada ini loh, kalangan Yakobus. Man who came from James, itu bahasa dari bahasa Inggrisnya. Man who came from James. Nah, saya tanya sama saudara, Yakobus bukannya berjabat tangan itu sama Paulus? Setuju dong dengan Injil bahwa Injil untuk orang-orang yang bukan Yahudi dan hukum Taurat tidak berlaku sebagai syarat keselamatan? Yakobus berjabat tangan. Yakobus, Petrus, Paulus berjabat tangan. Yakobus ngerti Injil, menghidupi Injil, tapi pengikutnya belum tentu menghidupi. Mungkin baru sampai di sini, belum sampai di sini. Apa yang dilakukan oleh kalangan Yakobus? Yang kalangan Yakobus ini merasa lebih superior dari yang lain. Dengarkan saya ya saudara. Perhatikan ini. Sebenarnya orang yang merasa lebih superior itu banyak inferioritas. Tidak nyaman, tidak aman. Makanya harus kompensasi. Sehingga perlu menunjukkan superioritasnya dengan terus-menerus menyerang orang lain dan menilai keburukan orang lain. Betul atau tidak saudara? Saudara pernah kelihatan ada orang yang kayaknya harus menunjukkan bahwa semua barangnya harus mewah dari atas sampai ke bawah. Kenapa sih? Ada inferiority. Dia harus pamer, harus nunjukin sesuatu. Sama, orang sombong itu ada sesuatu yang dia tidak nyaman, tidak aman di dalam hidupnya. Makanya dia perlu kompensasi. Jadi saudara coba bayangkan, campuran perasaan inferior, perasaan nggak aman membuat kita merasa harus lebih. Makanya harus menghakimi orang lain, menyerang orang lain, merendahkan orang lain. Nah ini masalahnya kalangan Yakobus ini kalau diterjemahkan di dalam ranah modern itu bisa seperti ini. Kalangan Injili, gospel center. Aku gospel center gak kayak dia, terlalu ngeroh-ngeroh. Wah gitu. Kalangan karismatik, aku ngalami Tuhan, aku ngalami Roh Kudus, bisa bahasa roh, gak kayak dia. Tahunnya doktrin tok percuma. Wah. Kalangan baptis, kalau aku baptisnya celem, terus. Kalau dia ciprat, makanya berkatnya cuma ciprat-ciprat, enggak kayak aku, full boom. Wah, gitu saudara. Kalangan Pentakosta, kalangan baptis. Nah, saya doakan ya, saya mau bawa lebih dekat ya. Jangan sampai gini. Kalangan orang-orang Gibeon. Sombong-sombong, kroso paling bener. Nah, saudara, kita perlu bertobat loh saudara. Jangan sampai kita merasa seperti itu. Memang yang salah harus dibetulkan, tetapi jangan sampai di dalam hati kita itu merendahkan. Karena saudara kalau tidak, ini jadi kalangan Yakobus ini ekstrim satu, yang sangat angkuh. Aku orang terpilih, aku melakukan ini dan itu. Zaman sekarang banyak orang angkuh, kelihatannya sangat rohani tetapi sombong sekali karena dia melakukan A, B, C. Saya sudah bahas itu di minggu-minggu yang lalu. Tetapi yang satunya, Injil yang tidak dihidupi dan direnungkan akan membuat kita cenderung munafik serta berkompromi. Munafik itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang baik dikatakan pura-pura. Orang yang munafik disebut orang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakan dan kenyataan. Petrus kan udah bilang dia percaya Injil, dia jabat tangan sama Paulus. Tetapi kenapa kok dia waktu kalangan Yakobus datang, kalangan Yakobus dari Yerusalem datang. Terus ya, kalau bahasa Surabaya, sampai no silakan. Tiba-tiba mulai mundur. Lah Paulus ngelihat, loh ini ada apa? Kenapa kok kayak gini? Terus dia tiba-tiba tidak mengasosiasikan dirinya dengan orang-orang yang tidak bersunat untuk ngumpul sama orang-orang yang bersunat saja. Dan orang-orang Yahudi lain pun turut merasakan kemunafikan ini. Di ayat 13, orang-orang Yahudi lain turut berlaku munafik dengan Petrus. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka.
Coba bayangkan saudara, jadi ternyata ya saudara, kemunafikan kita, ketidakenaan kita itu bisa mempengaruhi orang lain. Keangkuhan kita, kalangan Yakobus, kalau kita ini sombong dengan doktrin, itu juga bisa mempengaruhi orang. Orang jadi tidak senang sama orang Kristen, orang gospel center, sombong, arogan, merasa bahwa doktrinnya yang paling benar, dia paling tinggi, lebih hebat. Karena apa? Vibe-nya nggak enak, sombong. Tapi yang ini karena nggak enak, terjepit, dia juga mempengaruhi orang lain. Nah ini ada yang aneh ya saudara. Kenapa? Barnabas itu orang Yahudi, tetapi pelayanannya sama orang non-Yahudi. Kalau saudara lihat Kisah Para Rasul 11, Anda akan melihat bahwa Barnabas adalah orang pertama yang muncul di Yerusalem ketika orang Yunani jadi orang Kristen di Antioquia. Barnabas ini rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan by the way, nama Barnabas itu artinya son of consolation, anak penghiburan. Jadi, saya sampai selidiki, Barnabas ini orangnya seperti apa. Banyak pakar Alkitab yang berkata begini, Barnabas adalah orang yang hatinya lembut, orang yang suka mengasihi, tidak suka konfrontasi, orang yang cinta damai. Dan dikatakan begini, salah satu komentator kitab Galatia menjelaskan bahwa keadaan Barnabas hatinya, dosa yang menyelimuti orang yang hatinya lembut, itu apa? Kompromi. Kenapa? Sungkan aku. Nanti nih aku ngomong dikira aku menggurui, wis gak usah ngomong. Kompromi. Gimana menurut Pak Michael? Misalnya kalau saya punya hatinya lembut, oh enggak apa-apa gitu. Sehingga apa? Muka dalam hati, yang mestinya enggak boleh. Tapi ojo wis, nanti dia mikir apa? Nah ini, munafik. Pura-pura. Dengarkan saya. Mungkin Anda ada orang yang model-model keras, model kayak kalangan Yakobus. Salah itu, kon sesat kon, gitu. Itu ada model kayak gitu. Aku benar, nggak kayak kon, gitu. Tapi ada yang, cok gitulah, gak enak lah. Tapi ini juga ya salah kalau nggak ngomong apa-apa. Sehingga akhirnya apa? Orang yang hatinya lembut, penyayang, berada dalam bahaya, kompromi selalu. Nggak enak, sungkan. Anda takut berbicara, takut berkonfrontasi, akhirnya bermuka dua. Kalau ketemu sama kalangan Yakobus yang ngomong sesat, iya sih memang, iya betul. Kalau kesini, nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa. Saudara lihat, saudara bisa melihat diri saudara di mana? Kita semua punya kecenderungan ini loh, yang sini atau yang sini, betul atau enggak? Paulus tidak munafik, tidak berkompromi dengan kelurusan Injil, bahkan berani menegur Petrus. Nah, oke. Jadi saudara bisa lihat ya. Ternyata masalah ini bukan masalah zaman dulu, sampai sekarang ini masih seperti ini. Nah, kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Gimana implikasi Injilnya yang kita dapat renungkan dari kedua kunjungan ini? Saudara jujur ya, saya orang yang sangat model kayak kalangan Yakobus kalau mau cerita. Wah, angku keras, berani ngomong. Kalau saya negur orang nggak usah mikir dua kali, langsung aja tak tegur. Orangnya sakit hati gak sakit hati urusan belakang, tak tegur dulu. Tapi apa yang terjadi? Sakit hati, merasa terhakimi, tidak dicintai. Saya bertobat, kena Injil, oke? Kena Injil. Saya juga paling nggak tahan orang. Saudara pernah ketemu sama orang lemot? Gak ngerti-ngerti. Repot, mau ngomong apa mana? Bingung aku. Saudara pernah guyon, ada dengar suatu guyonan cerdas, saudara ketawa, terus 1 menit kemudian baru teman saudara ketawa. Loh, kon ketawanya kok cek telat bro. Dan saudara, ya, lemot. Ya, loadingnya Pentium ya saudara. Ya, saudara pernah gitu? Nah, saudara, kita itu bisa cenderung untuk merendahkan orang-orang yang seperti itu loh. Sedangkan yang mungkin dalam tanda kutip yang merasa aku nggak ngerti, percuma lah, itu terlalu pinter, itu memang untuk orang pinter. Loh, dia yang nggak ngerti mestinya perlu belajar. Yang sini merendahkan, yang ini nggak mau naik gitu sudah lihat. Dan dua-duanya saling merendahkan. Percuma lah, aku sok jago, memangnya sok pinter. Sing sih kurang pinter. Lihat lingkaran setan. Bayangkan suami istri model kayak gini sudah. Ya kan? Nah, ini masalah saudara.
Nah, gimana implikasi Injilnya? Nah, di sini saya mau ulang lagi, oke? Mau ulang lagi supaya saudara ini harus dijadikan kehidupan karena Injil itu adalah garisnya. Injil seharusnya, ayo baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Injil seharusnya tidak hanya berhenti pada kognitif, pengetahuan aja ya, namun bisa menjadi afektif di mana? Di hati dan hidup kita melalui apa? Reflektif, perenungan yang mendalam akan Injil. Perlu dihayati. Dan ini terus menerus, wong orang model Petrus saja bisa jatuh kok. Apalagi kita, ya saudara ya. Nah, coba kita lihat di ayat 14b, argumentasi Paulus. Ini yang perlu direnungkan. Saudara punya kecenderungan seperti kalangan Yakobus, atau saudara punya kecenderungan seperti kalangan Barnabas, ya. Ini perlu direnungkan. Jawabannya adalah yang biru yang kedua itu. Petrus bilang, Paulus bilang, kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Maka aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Ayo katakan sama-sama, baca sama-sama. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Apa maksudnya? Apa argumentasi teguran Paulus? Argumentasi Paulus ngomong gini, Petrus, Barnabas, orang-orang Yahudi lainnya yang kamu munafik ini, kamu tahu gak sih keselamatanmu, harga dirimu, penerimaanmu itu bukanlah dari keyahudi-yahudianmu atau ketaatanmu terhadap hukum Taurat, melainkan hanya oleh karena anugerah, hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau Paulus ada di sini dan dia mau ngomong sama kita semua, orang yang sekolah luar negeri, orang yang punya doktrin reform, injili, karismatik, baptis, apa itu semua, kamu diselamatkan bukan karena doktrinmu, bukan tentang pengetahuanmu tentang baptis, pengetahuanmu tentang Roh Kudus, pengalamanmu tentang Roh Kudus, sukumu, apapun itu, mau Batak, mau Jawa, mau Chinese-nya model apapun sukumu, itu bukan basis kamu diselamatkan. Kamu diselamatkan karena anugerah. Kamu diselamatkan bukan karena kamu S3, S2, bukan karena kamu sekolah di sekolah yang prestis atau sekolah yang tidak terpandang. No, kita semua, bahkan dia bilang gini, semua orang Yahudi itu kafir. Kita semua itu kafir. Kalau tanpa anugerah kamu gak bisa diselamatkan. Jadi gini saudara, saya ambil dulu yang diskriminasi. Untuk kalangan Yakobus, dalam hal diskriminasi, Injil kasih karunia akan mengkalibrasi hati kita. Ayat itu tadi perlu direnungkan untuk kalangan Yakobus, saudara-saudara yang bersunat, orang-orang yang keras, yang suka mendiskriminasi. Kita perlu renungkan itu. Tetapi ini juga perlu direnungkan bagi kalangan yang merasa selalu inferior, selalu minder. Dengarkan, karena kalau kita sadar bahwa segala sesuatu yang diberikan Tuhan itu karena anugerah, maka akan ada hal-hal yang berubah. Kasih karunia yang direnungkan dan dihidupi akan menenangkan rasa inferior. Orang inferior itu merasa gak mampu, gak bisa, gak kayak dia. Tetapi orang yang merasa superior dihancurkan juga. Kamu pikir kamu hebat, kehebatanmu itu gak ada gunanya di hadapan Tuhan. Kehebatanmu tidak bisa menyelamatkan kamu. Kamu selamat, kamu dikasih Tuhan bukan karena kehebatanmu, tetapi karena kasih karunia. Jadi yang tinggi direndahkan, yang merasa minus dinaikkan sama Tuhan. Kamu berharga bukan karena kegagalanmu. Kegagalanmu juga gak dihitung, kemiskinanmu gak dilihat, ketidakmampuanmu ditebus, dihapus. Kasih karunia Tuhan menaikkan derajatmu. Kamu orang-orang yang dikasih Allah. Wow, yang setuju katakan amin. Yang merasa tinggi hati, yang dangak. Kamu tahu gak? Kamu sombong apa? Itu semua gak berlaku. Itu semua di hadapan Tuhan kecil. Kamu sama Tuhan gak ada bandingannya. It's all because of grace. Aduh ya Tuhan. Jadi yang tinggi direndahkan, yang di bawah dinaikkan. Begitu juga
Orang-orang yang suka kompromi, gak enakan, munafik. Mungkin ada dari kita yang mirip seperti Barnabas. Orang yang hatinya lembut, gampang ngerasa gak enak. Nanti kita ditolak. Nanti kalau kita ngomong kebenaran, kita dikira sok, menggurui. Nanti mereka mikir apa, nanti mereka menolak kita. Lihat dari tadi, gak enak, ditolak. Akhirnya kompromi dan berlaku munafik. Dengarkan, Injil kasih karunia akan mengkalibrasi hati kita. Karena kalau kita sadar bahwa segala sesuatu itu diberikan Tuhan karena anugerah, maka kasih karunia Allah yang direnungkan dan dihidupi akan mengingatkan, kamu ditolak manusia gak apa-apa, kamu diterima loh sama Tuhan. Manusia ngomong apa tentang engkau, pendapat Allah tentang engkau jauh lebih berharga. Bukankah seperti itu? Harga dirimu bukan tergantung apa yang orang ngomong. Harga dirimu bukan tergantung berapa jumlahnya followermu. Ada orang yang takut ngomong kebenaran nanti kehilangan follower, saudara. Harga dirimu bukan karena followermu, TikTok viewmu. Harga dirimu ada di dalam Kristus saja. Harga dirimu karena Kristus yang paling mulia jadi hina untuk membuat kita yang hina memiliki kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sehingga saudara yang merasa gak enak, yang merasa selalu takut ditolak, takut orang mikir ngomong apa, tiba-tiba jadi tenang. Coba saudara perhatikan, Paulus berani bersiteru dengan Petrus dan Barnabas daripada berkompromi tentang hal ini. Saudara tahu gereja bisa pecah loh. Tapi demi kemurnian Injil, Paulus berani menegur dan berkonfrontasi. Dan yang menarik adalah ketika masa depan gereja dipertaruhkan, Barnabas malah mundur. Barnabas takut bicara. Saudara, memang inilah kenyataannya. Kalau saudara Barnabas, saudara bisa jatuh ke situ. Kalau saudara orang yang keras, saudara bisa jadi kalangan Yakobus. Makanya kita butuh Yesus. Kita semua butuh Sang Juru Selamat. Kita butuh Injil untuk mengkalibrasi hati kita. Lihat apa yang Yesus pernah ngalamin ini. Yesus pernah ngalamin ini di Yohanes 11. Kalau saudara masih ingat, Lazarus meninggal. Yesus tahu persis caranya yang tepat untuk menangani Marta yang protes dan Maria yang lagi nangis-nangis. Mereka dua-duanya sedang bergumul, berduka, bergumul secara emosi. Di Yohanes 11 ayat 21, saya nggak ada di sini, saya ceritakan kepada saudara. Marta marah sama Yesus, negur Yesus. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak mati. Yesus menegur Marta di ayat 25, katanya, Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percayakah engkau akan hal ini? Ditegur. Marta ditegur dengan kebenaran. Tetapi waktu Yesus ketemu sama Maria, Maria di tempat Yesus berada menangis. Melihat Yesus, tersungkurlah Maria di depan kakinya sambil menangis berkata, Tuhan Yesus, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak mati. Saudara lihat, pertanyaannya sama, situasinya mirip, tetapi jawaban Yesus nggak jawab. Ada ayat yang terkenal, yang paling pendek di seluruh Alkitab. Dikatakan, maka menangislah Yesus. Wah, kenapa nggak ditegur Maria? Situasinya sama, pertanyaannya sama, kenapa jawabannya berbeda? Dengarkan saudara, dengarkan. Ada pelayanan kebenaran kepada Marta dan ada pelayanan air mata kepada Maria. Mengapa? Karena Yesus sempurna. Yesus bisa jadi seperti Paulus dan bisa menjadi seperti Barnabas, sesuai dengan kebutuhan orang yang dilayani. Pelayanan kebenaran di mana ada orang yang membutuhkan kebenaran, di mana dia perlu ditegur memang. Tetapi pelayanan air mata di mana ada orang yang membutuhkan bukan teguran tetapi jamahan, dan seperti yang Barnabas lakukan. Nah, saudara dan saya punya kecenderungan masing-masing. Itulah sebabnya kita butuh Yesus. Itulah sebabnya kita butuh Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang sempurna. Kalau saudara lihat di Yohanes 1 ayat 14,
Dia dikatakan begini, firman itu telah menjadi manusia. Ayo baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Baca sama-sama. Penuh kasih karunia dan kebenaran, full of grace and truth. Grace itu penuh dengan kasih, belas kasihan, compassionate. Di dalam Kristus ada kepenuhan kasih, kepenuhan anugerah. Tetapi pada saat yang sama, Yesus memiliki kebenaran yang sempurna, pleroma, full, complete, sempurna. Semakin, saudara, dengarkan, ini susah sekali. Kenapa? Biasanya gini, semakin kita mengenal aslinya seseorang, kebenaran tentang seseorang, kekurangannya, belangnya, bepok-bepoknya orang itu, jahat-jahatnya dia, semakin susah kita memberikan kasih karunia kepada orang. Betul atau tidak? Paling mau bilang, kalau saudara udah kenal sama orangnya, dia itu memang gitu, kita menghakimi dia. Tapi kalau sama orang yang gak terlalu kenal kan gampang baik. Ya sungkan, gak terlalu kenal. Tapi kalau udah tahu belangnya, percuma, ya kan? Dengarkan saya, Yesus tahu siapa saudara. Yesus tahu belang kita. Yesus tahu dosa kita. Yesus tahu hati kita yang sombong, hati kita yang penuh dengan kejahatan. Tapi tetap Yesus mengasihi. Apa yang terjadi di atas kayu salib? Inilah berita terbesar. Melalui karya salib Kristus, kebenaran dan keadilan Allah ditegakkan. Karena dosa yang semestinya dihukum, tetapi bukan di atas saudara dan saya yang berdosa, tetapi dosa itu dihukum di atas Kristus, Sang Anak Allah. Tetapi pada saat yang sama di atas salib juga kasih dan anugerahnya dinyatakan secara sempurna. Bagaimana dia menyatakan kasih dan anugerahnya secara sempurna? Dialah yang sangat superior. Dia yang punya hak untuk jadi yang paling superior, tetapi rela disalib, rela untuk menjadi yang tidak berdaya. Dia yang harga dirinya paling mulia, rela untuk dihina dan direndahkan. Sang kebenaran yang tidak ada salahnya, rela untuk difitnah, disalahkan. Yang berhak menolak kita itu siapa mestinya? Yesus berhak. Tapi malah membiarkan dirinya ditolak, disangkali. Petrus menyangkali dia 3 kali, murid-muridnya menyangkali dia dan meninggalkan dia di atas salib. Dia sendirian, ditinggalkan sendirian. Supaya apa? Supaya kita dapat diterima. Saudara dan saya dapat diterima bukan karena engkau hebat. Engkau diterima, tidak mungkin ditolak. Meskipun engkau gagal, meskipun engkau mungkin bukan dari orang berada, mungkin bukan dari keluarga yang punya latar belakang yang baik. Manusia menolak engkau, tapi engkau diterima oleh Tuhan. Engkau diakui dan engkau tidak akan ditinggalkan, senantiasa didampingi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah Injil. Kalau saudara sadar ini, saudara renungkan ini, saudara bisa sombong apa? Kalangan Yakobus, saya berdoa enggak jadi kalangan Gibeon ya. Enggak jadi orang yang angkuh, arogan. Mau sombong apa? Semua karena anugerah. Tapi orang-orang yang mungkin gak enakan, orang-orang yang takut nanti orang ngomong apa, hatimu tuh lembut. Anda pun juga tetap berani untuk ngomong kalau salah, gak munafik. Tapi pada saat yang sama engkau mengatakan kebenaran dengan kasih. Saya ajak praktek ya sebentar, praktek reflektif. Saat kita mulai merendahkan orang di dalam hati, saat kita mulai merasa inferior, saat kita merasa mulai hebat, ini kecenderungan kalangan Yakobus. Mungkin ada beberapa dari saudara punya kecenderungan ini. Ingat, ini bikin orang di sekeliling kita jadi rasa takut, rasa terhakimi. Dengarkan. Tuhan mencintai kita, Tuhan menyelamatkan kita, bukan karena saudara dan saya hebat, bukan karena kita pintar,
Bukan karena budaya kita lebih santun, lebih hebat. Kita perlu bertobat langsung. Bertobat. Begitu kita merasa tinggi hati, bertobat. Karena yang kamu banggakan itu menjadi tambahan Injil. Padahal tadi kita belajar Christ plus nothing. Kristus tanpa tambahan yang lain. Kita perlu bertobat. Dan kita perlu sadar, semuanya berdasarkan anugerah. Semuanya hanya karena kasih karunia Allah. Tanpa anugerahnya kita gak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi saat kita mulai takut tentang apa kata orang, saat kita mulai merasa gak enak, mulai mikir orang nanti pikir apa, merasa feeling ini nanti gimana. Ini kecenderungan Barnabas. Ingat, artinya Anda mulai kompromi, mulai menghindar, nanti mulai pura-pura, akhirnya akan menjadi munafik. Bertobat, renungkan, bertobat. Tuhan, ampuni aku. Artinya penerimaan orang, apa kata orang, nanti apa dia pikir apa tentang saya, itu lebih penting daripada yang benar. Dengarkan, semuanya berdasarkan anugerah. Basis saudara diterima bukan karena perbuatan saudara. Penerimaan Tuhan, harga diri yang diberikan Tuhan, itu semua kita terima hanya karena kasih karunia. Maka kita tidak perlu kompromi supaya diterima. Maka kita tidak perlu pura-pura supaya diakui. Kita tidak perlu munafik, pakai topeng. Kenapa? Karena Kristus adalah identitas kita. Kita bisa tenang. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi hari ini saudara, apakah saudara kalangan Yakobus ataukah saudara Barnabas? Sama-sama refleksikan. Bertobat di hadapan Tuhan. Kenakan Kristus. Renungkan dia. Terima kasih karunia-Nya. Sehingga itu bukan cuma hanya di sini, tapi sampai di sini. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Karena Injil, anugerah, kasih karunia Tuhan mengkalibrasi hati kita dari kecenderungan untuk mendiskriminasi dan memandang rendah orang lain. Karena Injil, kita bisa mengasihi orang yang berbeda budaya, latar belakang, pendidikan, generasi, apapun itu. Karena Injil, kita tidak mudah berkompromi. Karena kita dimampukan untuk menghidupi pola Injil. Karena Injil, kita tidak perlu pasang topeng atau munafik. Karena identitas kita, penerimaan kita, harga diri kita aman di dalam Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Mari sama-sama kita nyanyikan My Word Is Not What I Own.